Keseruan berlibur di Taman Mini Indonesia Jakarta. Ribuan kendaraan pemudik didominasi plat nomor Jabodetabek. Presiden tegaskan kepentingan nasional di tarif resiprokal Amerika Serikat. Dua tahun buron DPO kasus penggelapan diciduk polisi saat mudik. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya Ruang Redaksi kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi akan kami hadirkan yang telah kami rangkum dalam satu hari ini. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Redaksi selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana libur Lebaran Idul Fitri dimanfaatkan sejumlah masyarakat untuk berwisata bersama keluarga tercinta. Salah satunya Taman Marga Satwa Ragunan yang masih menjadi tempat favorit bagi pengunjung. Memasuki H+2 Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan dipadati oleh sejumlah pengunjung yang mencapai 40.000 lebih masyarakat. Di momen Lebaran kali ini, Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi tempat favorit bagi pengunjung sendiri dengan melihat secara langsung jenis hewan hingga pemberian makan. Selain itu, dalam mengantisipasi kepadatan tersebut, Taman Marga Satwa Ragunan menyediakan sejumlah kantong parkir kendaraan untuk para pengunjung. Adapun pengunjung diimbau untuk dapat menjaga barang berharga dan sang buah hati, mengingat padatnya pengunjung di momen libur Lebaran. Untuk kemarin hari pertama kita buka nih ada 72.000 pengunjung ya. Kalau kita komparasikan dengan tahun sebelumnya, itu memang ada peningkatan sekitar 1.000 pengunjung ya. Untuk hari ini kemungkinan akan terjadi puncak ya. Kalau lihat data tadi sementara jam 11 ada 41.000, dan kalau prediksi kami sampai dengan tutup loket jam 16.00 akan mencapai kemungkinan 90 atau 100.000 pengunjungnya. Untuk di momen Lebaran kali ini Pak, apa saja sih yang dimanjakan untuk dari para pengunjung ini sendiri? Ya, memang pertama dengan tiket yang cukup terjangkau ini, pengunjung bisa menikmati fasilitas-fasilitas kami. Pertama ada jogging track ya, untuk pengunjung yang pengen olahraga kita siapkan jogging track. Terus pengunjung yang ingin melihat atraksi satwa, ada beberapa atraksi yang memang edukatif sifatnya. Contohnya ada pemberian makan untuk gorila, gajah, jerapah dan juga buaya. Ini kita atraksikan pada jam-jam tertentu sehingga pengunjung bisa memilih mana satwa yang akan dilihatnya. Kemudian untuk kenyamanan pengunjung kita siapkan tempat parkir yang cukup memadai ya. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Suasana Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah membawa kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Tak hanya sekedar berlibur, pengunjung juga menikmati beragam fasilitas dan atraksi edukatif yang dapat ditawarkan khususnya di Taman Marga Satwa Ragunan. Ya baik pemirsa, di momen Lebaran 1447 Hijriah, di mana sejumlah masyarakat menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta dan berkumpul bersama sanak saudara. Di mana memang kalau kita bisa melihat, yaitu saya sudah berada di salah satu Taman Marga Satwa Ragunan yang merupakan menjadi tempat yang kerap dipadati oleh sejumlah pengunjung untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta. Dan di mana memang kalau bisa kita lihat di belakang saya ini merupakan hewan pelikan ini yang menjadi daya tarik dan juga menjadi favorit bagi para pengunjung untuk melihat secara langsung hewan yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, di mana sejumlah berbagai jenis hewan dipertunjukkan ataupun dapat dilihat secara langsung untuk dari pengunjung ini sendiri, baik itu dari hewan harimau, baik itu hewan dari pelikan, baik itu hewan dari gajah dan berbagai hewan jenis lainnya. Dan selain itu juga ini bisa sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak Anda ataupun dari sang buah hati untuk mengenal berbagai jenis hewan yang ada
khususnya di dunia. Dan selain itu juga dengan harga yang begitu terjangkau, pemirsa ataupun dari pengunjung ini sendiri bisa melihat secara langsung berbagai jenis hewan, khususnya yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan yang terletak di Jakarta Selatan. Dan kali ini saya coba akan mengajak Anda untuk berinteraksi langsung dengan sejumlah pengunjung yang melihat secara langsung ataupun menghabiskan waktu berlibur di Taman Marga Satwa Ragunan. Halo Mas, selamat siang Mas. Boleh perkenalkan Mas, namanya Mas dan dari mana? Dari Depok, Pak. Namanya siapa Mas? Pras. Mas Pras. Ini sama keluarga atau sama siapa nih Mas? Sama keluarga sih. Sama keluarga. Iya. Ini udah dari jam berapa Mas datangnya Mas? Oh, dari jam 7 tadi sih. Dari jam 7. Iya. Ini rencananya mau ngelihat hewan apa aja lagi nih Mas? Udah banyak dari pagi biar ngindarin keramaian sih dari pagi, makanya tadi udah ngeliat banyak lah. Tadi di jalan ada kendala nggak sih Mas? Kalau pagi tadi sih lancar ya, Mas. Lancar ya jalan. Dari harga tiket sendiri menurut Mas gimana? Harga sih murah banget sih. Kalau harga terjangkau lah. Merakyat lah kalau harga mah. Terakhir ini Mas, apa sih alasannya memilih membawa keluarga tercinta di Taman Marga Satwa Ragunan? Ya hiburan rakyat ya menengah ke bawah kita ini cocok lah. Mas, terima kasih, selamat melanjuti dan selamat menikmati. Dan itu dia pemirsa dari berbagai alasan, tentunya seperti dari salah beberapa pengunjung, dari harga yang cukup terjangkau ini dari para pengunjung ini sendiri bisa melihat secara langsung dan memberikan edukasi kepada sang buah hati untuk mengenal berbagai jenis hewan yang ada di sini. Dan tentunya untuk per hari ini saja sudah mencapai 40.000 lebih pengunjung yang sudah membadati di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk diprediksi juga untuk per hari ini mencapai 100.000 pengunjung yang nantinya akan dipadati di Taman Marga Satwa Ragunan ini sendiri. Dan selain itu juga dari pengunjung ini sendiri bisa melihat secara langsung di mana nanti berbagai atraksi juga dilakukan khususnya di Taman Marga Satwa Ragunan seperti feeding time ataupun memberi makan hewan. Artinya ini bagi para pengunjung ini bisa membawa sang buah hati untuk melihat secara langsung bagaimana untuk memberi pakan hewan dari petugas dari Taman Marga Satwa Ragunan. Dan selain itu juga dari pengunjung ini sendiri bisa berpiknik, berkumpul bersama keluarga untuk menghabiskan waktu di momen libur Idul Fitri kali ini, di mana memang selain itu juga dengan harga yang cukup terjangkau dan juga berbagai fasilitas juga bisa disediakan juga di Taman Marga Satwa Ragunan. Dan untuk dari jam buka ini sendiri, di mana memang sedikit ada perbedaan dari hari biasanya, untuk di momen libur ini Taman Marga Satwa Ragunan buka dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Di mana kalau kita melihat di hari normalnya itu membuka di jam 7 pagi, tutup di jam 4 sore. Dan selain itu juga dari pengunjung bisa menyewa secara langsung, baik itu dari sepeda, skuter, dan berbagai kendaraan lainnya, khususnya untuk berkeliling melihat berbagai jenis hewan. Dan juga untuk dari per hari ini, selama di momen Lebaran Idul Fitri ini, sebanyak 800 personil dikerahkan termasuk dari TNI, baik itu Polri, dan juga dari Dinas Perhubungan serta juga Dinas Kesehatan untuk dari kenyamanan dan kelancaran dari pengunjung ini sendiri. Selain itu juga ada himbauan khususnya daripada pengunjung ini sendiri untuk menjaga barang berharga, di mana mengingat padatnya dari pengunjung khususnya yang ada di Taman Marga Satwa Ragunan, dan selain itu juga dapat menjaga sang buah hati agar tidak tetap dalam genggaman orang tua. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, suasana libur lebaran di Taman Mini Indonesia Jakarta tampak semarak dan penuh keceriaan dengan dipadati oleh ribuan pengunjung sejak pagi hari. Dengan beragam wahana seru, pertunjukan menarik hingga berbagai fasilitas menjadi pilihan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan. Marketing dan Commercial Group Head Taman Mini Indonesia, Duhita Anggraini, menjelaskan bahwa jumlah pengunjung mencapai 18.000 di momen libur Lebaran Idul Fitri. Duhita mengatakan, beragam tempat wisata disediakan, seperti Jagat Satwa Nusantara, Taman Burung, Danau Air Tawar, serta Taman Legenda Keongmas. Untuk memberikan kepada pengalaman liburan yang nyaman dan menyenangkan, Taman Mini Indonesia juga menyediakan fasilitas angkutan keliling gratis dengan puluhan armada. Selain itu, dengan harga tiket yang terjangkau, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta dapat menjadi salah satu referensi untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. 3 Lebaran itu di 21.000 visitors, dan per saat ini barusan dikabarin bahwa kita udah di angka 18.000. Jadi
hingga nanti jam tutup kami mengharapkan dan kami prediksi kami bisa mencapai target harian kami hari ini. Oke, jadi kalau misalnya dari kami itu berdasarkan observasi, yang pertama adalah Jagat Satwa Nusantara, ada Taman Burung dan juga Danau Air Tawar, juga wahana kereta gantung kami, dan juga ada Taman Legenda Keongmas yang baru saja dibuka. Oke, jadi untuk fasilitas kami menyediakan fasilitas gratis untuk keliling, itu ada angkutan keliling, itu ada puluhan angkutan keliling yang siap melayani, dan juga kami bekerja sama dengan Transjakarta dengan bus double decker untuk memastikan bahwa pengunjung tidak perlu mengantri terlalu lama. Selain itu juga ada fasilitas kendaraan yang bisa disewa berupa otopet, bagi, dan juga sepeda. Untuk harga tiket kami menggunakan harga tiket libur nasional yaitu Rp35.000 untuk tiket masuk individu, dan untuk tiket masuk kendaraan itu untuk di mobil Rp35.000, untuk motor Rp20.000, dan untuk sepeda Rp10.000. Dari Jakarta, Farizal, Rono Bayu, Sinpo TV melaporkan. Beragam keseruan di momen Lebaran Idul Fitri bisa Anda rasakan bersama keluarga tercinta. Salah satunya yakni di Taman Mini Indonesia Jakarta. Berbagai fasilitas seperti kendaraan listrik, skuter dapat disewa untuk berkeliling di Taman Mini Indonesia. Lantas seperti apa keseruannya? Berikut laporan jurnalis Sinpo TV, Farizal. Halo pemirsa Sinpo TV, kali ini saya baru saja mencoba kendaraan listrik yang ada di Taman Mini. Dan untuk kendaraan listrik ini sendiri tidak gratis, di mana para pengunjung bisa menyewa, khususnya ada di Taman Mini Indonesia. Dan untuk melihat secara langsung di belakang saya ini, di mana untuk per hari ini saja Taman Mini Indonesia sudah dipadati oleh pengunjung, mengingat ini merupakan hari Lebaran ketiga Idul Fitri 1447 Hijriah, di mana antusias masyarakat sangat tinggi untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta. Di mana juga selain itu, dari Taman Mini Indonesia ini sendiri juga menyediakan berbagai fasilitas seperti kendaraan listrik yang saya tumpangi tadi. Bahkan tidak hanya itu saja, ada juga skuter, bahkan shuttle bus gratis untuk bagi para pengunjung. Dan untuk dari fasilitas yang ada di saat ini disewakan dan tidak diperuntukkan untuk gratis, di mana para pengunjung bisa datang langsung untuk menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga tercinta untuk berkeliling tanpa harus berkeliling di seluruh dunia, bisa melihat berbagai yang disediakan dari Taman Mini ini sendiri seperti rumah adat dan juga Taman Legenda Keongmas. Selain itu juga ada Danau Air Tawar dan berbagai wisata dan wahana yang lainnya. Dan selain itu juga dari untuk pengunjung ini sendiri, ini merupakan bukan hanya dari Jakarta saja, melainkan juga dari berbagai daerah yang menghabiskan waktu khususnya di Taman Mini Indonesia. Dan tanpa berlama-lama, saya ingin mengajak beberapa pengunjung berinteraksi alasan dari dibalik untuk memilih waktu berlibur di Taman Mini Indonesia ini sendiri. Halo Ibu, Mas, selamat sore. Aku mau nanya sedikit dong, boleh ya? Ibu dari mana Ibu kalau boleh? Dari Jakarta. Namanya siapa Ibu? Namanya Bu Ida. Namanya Bu Ida. Bu Ida ini berlibur sama keluarga atau seperti apa ini? Sama keluarga. Sama keluarga. Ibu, tadi ada kendala nggak sih selama di perjalanan menuju ke Taman Mini? Nggak ada sih. Nggak ada. Datang dari jam berapa? Dari jam berapa ya, Mi? Jam 9. Apa sih Bu yang memilih alasan untuk berlibur di Taman Mini bersama keluarga? Ini nyenengin anak cucu aja. Untuk dari harga tiket masuk sendiri, menurut Ibu seperti apa? Ya terjangkau lah. Terjangkau. Baik Ibu, terima kasih, selamat menikmati. Dan itu dia memang pemirsa dari berbagai alasan, khususnya dari para pengunjung ini sendiri, itu harga tiket yang terjangkau, Anda bisa menghabiskan waktu berlibur di Taman Mini Indonesia. Dan untuk per hari ini terdapat sebanyak 18.000 pengunjung yang sudah memadati dari Taman Mini Indonesia ini sendiri. Dan selain itu juga dari berbagai dari daerah, dari para pengunjung ini sendiri menghabiskan waktu khususnya bersama keluarga tercinta di momen Lebaran Idul Fitri yang ada di Taman Mini Indonesia Jakarta. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan.
Pemirsa, memasuki H+2 Lebaran, kawasan wisata Pantai Pasir Putih Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten masih menjadi magnet bagi ribuan wisatawan yang ingin menghabiskan sisa libur Lebaran 2026 bersama keluarga. Lautan manusia terlihat memadati sepanjang pesisir Pantai Pasir Putih Carita pada Senin 23 Maret 2026 siang. Wisatawan dari berbagai daerah tampak antusias menikmati pemandangan laut, bermain pasir, hingga mencoba wahana air seperti banana boat dan berenang di tepi pantai. Tak hanya wisatawan lokal, kepadatan ini juga didominasi oleh pengunjung luar daerah seperti Serang, Tangerang, Bogor, hingga Jakarta. Para pengunjung mengaku memilih Carita karena harga tiket yang terjangkau serta keindahan pasir putihnya yang masih menjadi primadona di Provinsi Banten. Liburan Hari Raya Idul Fitri. Sama siapa aja sih, Om? Sama keluarga. Udah nyampe sini gimana ini ya, perasaannya? Wah, senang banget, rame. Mantap. Berangkat dari mana, Bang? Dari Bogor. Oh, dari Bogor? Iya, Parung Panjang. Oh, pertama kali ke sini atau emang sebelumnya sering ke sini? Udah sering sih ke sini. Iya, sekitar ada 5 kali mah ke sini. Di mana nih? Dari Bekasi, Cikarang. Sama siapa aja ke sini? Sama keluarga besar. Kenapa sih lebih pilih berwisata ke Pandeglang itu? Karena tempatnya adem, terus juga anak-anak seru main di pinggir pantai. Guna mengantisipasi membludaknya pengunjung, pihak pengelola telah menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan, mulai dari area parkir cadangan hingga penyiagaan petugas keamanan dan penyelamatan pantai atau lifeguard untuk mengawasi keselamatan wisatawan saat berenang. Alhamdulillah ya, wisatawan sudah mulai berdatangan. Dari kemarin sudah datang ya, alhamdulillah. Dari tahun kemarin juga kayaknya ini lebih ada peningkatan dibanding tahun kemarin ya. Saat ini sudah masuk berapa pengunjung kira-kira? Ya sekitar ada mungkin 2.000 sampai 3.000 kira-kira. Kalau dibandingkan dengan tahun kemarin ada kenaikan berapa persen? Oh iya, sekitar 20%. Diprediksi lonjakan pengunjung di Pantai Carita masih akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Lebaran mendatang. Para wisatawan pun diingatkan untuk selalu waspada dan mematuhi aturan keselamatan yang ditetapkan oleh petugas lapangan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Warga Muslim di Dusun Reset Lemon, Pulau Osi menggelar antar dulang, sebuah ritual penuh makna untuk menyambut bulan Syawal. Dulang berisi aneka hidangan di arah keliling kampung, diiringi miniatur masjid hingga Ka'bah yang menjadi daya tarik tersendiri. Tradisi turun-temurun ini digelar setiap tahun sebagai wujud syukur usai menjalani ibadah puasa Ramadan. Semangat kebersamaan terlihat dalam tradisi antar dulang di Dusun Reset Lemon, Pulau Osi, Seram bagian barat Maluku. Ribuan warga terjun ke jalan, mengarak dulang atau lapak berisi makanan sebagai bagian dari perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah Minggu sore. Tradisi ini digelar usai menjalani ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Keunikannya, dulang-dulang tersebut diarak mengelilingi kampung dengan dihiasi miniatur masjid yang menambah nuansa religi. Isi dulang pun beragam, mulai dari makanan tradisional, makanan modern, ketupat, ikan, hingga telur. Semua hidangan ini merupakan hasil swadaya warga sebagai bentuk gotong royong dan kebersamaan. Sepanjang arak-arakan, suasana semakin meriah dengan iringan tarian hadrat dan lantunan salawat Nabi. Tradisi ini menjadi penanda datangnya bulan Syawal, sekaligus ungkapan rasa syukur setelah warga setempat menuntaskan puasa dan khatam 30 juz Al-Quran. Katong di Resettlement ini ada 5 dulang, ada 5 RT, masing-masing RT masing-masing pendulang. Jadi katong ini tiap tahun ini sudah jadi rutinitas, ini sudah jadi budaya perkatong di sini. Setiap setelah Idul Fitri, seharinya katong antar dulang. Antar dulang ini katong merayakan hari Idul Fitri. Ya. Jadi nanti isi dulang ini katong bagi ke masyarakat. Gitu. Apa nih untuk isi dulangnya apa? Isi dulang ini ada macam-macam, ada ketupat, ada telur, ada kue, macam-macam, ada minuman.
minuman ringan. Antar dulang tak hanya menjadi tradisi, namun juga diharapkan menjadi ikon religi dan juga budaya di Seram bagian barat. Antar dulang ini adalah salah satu tradisi yang dimana merupakan ajang silaturahmi dari setiap Lebih dari sekedar perayaan, antar dulang menjadi momen silaturahmi yang mempererat hubungan antar warga, sekaligus menjadi wujud syukur atas nikmat kesehatan dan rezeki yang diterima. Setelah diarak, dulang-dulang tersebut didoakan di masjid setempat. Makanan yang dibawa kemudian dibagikan kepada warga dan pengunjung, menjadikan tradisi ini syarat makna kebersamaan dan berbagi. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kemacetan panjang di jalur wisata Anyar ternyata membawa berkah tersendiri bagi sejumlah pedagang asongan. Di tengah lautan kendaraan, para pedagang ini mampu meraup keuntungan ratusan ribu hingga 1 juta rupiah dalam sehari. Tingginya volume kendaraan wisatawan menuju Pantai Anyer membuat kemacetan panjang tak terhindarkan hingga memasuki wilayah kota Cilegon, Banten. Namun di balik keluhan para pengendara, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh puluhan pedagang asongan. Mereka tampak sigap berlarian di sela-sela kendaraan, menjajakan minuman dingin dan makanan ringan kepada wisatawan yang terjebak kemacetan di bawah cuaca panas. Salah seorang pedagang, Yono, mengaku omsetnya meningkat tajam dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia bahkan bisa mengantongi pendapatan hingga 1 juta rupiah. Ya betul, ini kesempatan tahunan aja. Kami ada macet ya manfaatin. Daripada di rumah nongkrong apa itu saya mata aja. Ya alhamdulillah ada aja gini. Jualan apa Pak? Hah? Jualan apa Pak? Minuman aqua sama teh pucuk. Minuman dingin ya? Kopi juga ada juga. Sementara itu, para wisatawan seperti Eni Suhaini yang mengaku sudah 1,5 jam terjebak antrean di jalur Cilegon Anyer. Meski melelahkan, hal tersebut tak menyurutkan niatnya untuk berlibur ke pantai yang masih menjadi primadona di Provinsi Banten ini. Ada kayaknya 1,5 jam. Di jalur ini aja ya? Iya, jalur ini. Kalau jalur lingkar lancar. Sengaja sama ini? Liburan sekarang? Sengaja. Kan hari Minggu. Sama keluarga besar berarti ya? Iya, cuma nggak ikut semua. Lagi ada acara masing-masing. Diprediksi kepadatan jalur wisata Anyer Cinangka masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Polisi pun terus menyiagakan personil dan menyiapkan strategi rekayasa lalu lintas guna mencegah kemacetan total. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Informasi terkait arus balik Lebaran akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi, di mana Polri memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 akan terjadi pada 24 Maret serta 28 hingga 29 Maret mendatang. Masyarakat dihimbau untuk mengatur waktu perjalanan demi menghindari penumpukan kendaraan di ruas jalan tol.
Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol Marupa Sagala menyampaikan, puncak arus balik diperkirakan terjadi dalam 2 gelombang. Marupa menyebut puncak arus balik akan terjadi tanggal 24 Maret serta 28 hingga 29 Maret 2026 dengan meningkatnya volume kendaraan yang telah kembali menuju Jakarta. Polri menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan tidak menumpuk pada satu waktu tertentu. Marupa menyampaikan bagi pengguna jalan diminta memanfaatkan berbagai kebijakan yang telah disiapkan seperti pengaturan lalu lintas dan jalur alternatif agar perjalanan lebih lancar. Selain itu, masyarakat diingatkan untuk tetap mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima. Puncak arus balik diperkirakan terjadi pada tanggal 24 Maret serta tanggal 28 hingga 29 Maret 2026. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk mengatur waktu perjalanan secara bijak guna menghindari kepadatan lalu lintas. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Dari Korps Lalu Lintas Polri menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan arus balik secara bersamaan pada puncak 24 Maret 2026. Pemudik disarankan memanfaatkan kebijakan Work from Anywhere atau WFH agar dapat mengatur jadwal perjalanan dan menghindari kepadatan. Korps Lalu Lintas Polri mengingatkan masyarakat agar mengatur waktu perjalanan arus balik Lebaran secara bijak. Hal ini menyusul prediksi puncak arus balik yang akan terjadi pada 24 Maret 2026. Masyarakat diimbau untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal tersebut. Sebagai alternatif, pemudik dapat memanfaatkan kebijakan Work from Anywhere atau WFA. Dengan demikian, perjalanan dapat diatur pada rentang 26 hingga 28 Maret 2026. Langkah ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas saat arus balik. Berdasarkan prediksi, arus balik akan terbagi menjadi 2 gelombang, yaitu pada 23 hingga 24 Maret 2026 dan gelombang kedua pada 28 Maret hingga 29 Maret 2026. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Polri telah menyiapkan berbagai langkah strategis, diantaranya rekayasa lalu lintas hingga penerapan one way nasional. Upaya ini dilakukan demi menjamin perjalanan pemudik tetap aman dan lancar. Di Operasi Ketupat hari yang ke-9, 2 hari setelah Lebaran. Alhamdulillah kondisi arus lalu lintas masih cukup terkendali. Ada peningkatan arus sesuai dengan prediksi dan monitoring dari teknologi bahwa aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola. Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat, tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315, tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22-23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu, supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan Work from Anywhere tanggal 26, 27, 28. Tentunya operasi ketupat masih berjalan. Semua satgas, baik satgas preventif, satgas penegakan hukum, satgas bantuan, termasuk humas, ini semua bekerja. Yang anggota masih berada di lapangan. Kalau kemarin sebelum mudik itu puasa, sekarang sudah tidak puasa, semoga anggota kami tetap semangat di lapangan dan kolaborasi dengan stakeholder hadir menjamin perjalanan baik itu pulang dan kembali itu selamat. Polri berharap masyarakat dapat mematuhi imbauan ini demi kelancaran dan keselamatan bersama selama masa arus balik Lebaran 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Polri akan menerapkan rekayasa lalu lintas one way nasional pada 24 Maret 2026. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan saat arus balik Lebaran. Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol Marupa Sagala, menyampaikan penerapan one way nasional akan dilaksanakan dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Kebijakan ini diterapkan secara dinamis, menyesuaikan kondisi lalu lintas sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kendaraan saat arus balik. Selain itu, Polri juga menyiapkan jalur alternatif melalui ruas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan untuk mengurai kepadatan di jalur utama. Jalur ini dapat digunakan masyarakat, terutama yang menuju arah timur, agar terhindar dari penumpukan kendaraan. Rencana penerapan one way nasional akan dilaksanakan besok, tanggal 24 Maret 2026 dengan skema dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Kebijakan ini merupakan langkah antisipasi terhadap lonjakan volume kendaraan saat arus balik dan akan diterapkan secara dinamis. Selain itu, untuk mengurai kepadatan di ruas tol Cikampek, telah disiapkan jalur alternatif melalui ruas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Jalur ini menjadi opsi bagi masyarakat yang menuju arah timur agar dapat menghindari kepadatan di jalur utama. Kendaraan dari arah Jakarta akan diarahkan keluar di kilometer 29 Cikarang Barat dan masuk ke ruas Japek 2 Selatan. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Volume arus mudik di Lebaran kedua di ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 188 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang terpantau padat. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah masih memadati ruas tol Cipali. Data dari pengelola tol Cipali, sebanyak 30.000 kendaraan di hari kedua Lebaran melintas di ruas tol Cipali. Padatan arus mudik Lebaran kedua ini terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan, kilometer 188, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Minggu 22 Maret 2026 siang. Ribuan kendaraan roda 4 sejak tadi pagi hingga sore ini terpantau padat. Ribuan kendaraan pemudik mobil dan bus bernomor polisi Jabodetabek ini hanya melintasi tol Cipali dengan kecepatan 50 km per jam. Data dari pengelola tol Cikopo Palimanan, sebanyak 30.000 kendaraan di hari kedua Lebaran melintas di ruas tol Cipali dengan durasi waktu 3.800 kendaraan per jam melintas. Diperkirakan volume kendaraan di ruas tol Cipali mengalami peningkatan dan akan terus terjadi hingga malam hari. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, petugas kepolisian Polresta Cirebon akan melakukan pengalihan kendaraan ke jalur Pantura. Kasat Lantas Polresta Cirebon, AKP Yuda Satyo menjelaskan untuk mengantisipasi kepadatan di ruas tol Cipali akan menerjunkan tim urai. Untuk diperkirakan lonjakan arus mudik masih pada hari ini, hari Minggu, mengingat Lebaran baru kemarin dan juga masyarakat menghindari kemacetan di hari sebelum Lebaran. Untuk antisipasi kepadatan sendiri dan pihak kepolisian itu ada langkah-langkah pidana? Ya, jadi kita memplotting tim urai, di mana tim urai ini di wilayah barat, tengah maupun timur. Jadi apabila masyarakat atau pemudik ada kendala seperti mogok atau kecelakaan lalu lintas, tim urai ini bisa bergerak dengan responsif dan cepat sehingga macet atau perlambatan jalur bisa teridentifikasi sehingga dapat terpecahkan permasalahannya. Diperkirakan volume kendaraan di ruas tol Cipali akan terus mengalami peningkatan hingga malam hari. Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan, petugas kepolisian Polresta Cirebon akan melakukan pengalihan kendaraan ke jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. 2 hari setelah Lebaran, arus balik di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar pada Senin 23 Maret 2026 terlihat sepi. Tidak ada aktivitas penumpang baik turun maupun yang naik melalui Pelabuhan Suta, Makassar. Dua hari setelah Lebaran, arus penumpang, arus balik di Pelabuhan Makassar saat ini nampak terlihat sepi.
Tidak ada penumpang yang turun maupun yang akan berangkat melalui Pelabuhan Makassar. Meskipun terlihat sepi, informasi yang kami peroleh dari Posko Angkutan Laut Lebaran 2026, kantor KSOP Utama Makassar. Hari ini 4 kapal tiba dan berangkat melalui Pelabuhan Makassar. Sebanyak 3 kapal diantaranya merupakan kapal Pelni, yakni KM Ngapulu, KM Bukit Siguntang, dan KM Binaya. KM Ngapulu yang tiba dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur tadi bersandar sekitar pukul 4 dini hari dan kembali berangkat menuju Pelabuhan Muhrum, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dengan membawa sedikitnya 1.100 penumpang. Kedatangan dan keberangkatan kapal, baik itu kapal Pelni maupun kapal milik swasta, di Pelabuhan Makassar masih akan terus terjadi hingga puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada beberapa hari ke depan. Hingga H+2, jumlah pemudik atau penumpang yang tiba dan berangkat melalui Pelabuhan Makassar sudah mencapai 5.000 orang dengan jumlah kedatangan kapal yakni 6 kol. Tentu saja jumlah ini akan terus bertambah, bahkan akan melonjak signifikan seiring dengan berakhirnya cuti libur Lebaran Idul Fitri. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pihak pelabuhan telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari kesiapan fasilitas terminal penumpang, optimalisasi alur pelayaran, hingga peningkatan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Selain itu, pengamanan dan pelayanan juga diperketat guna memastikan kelancaran serta keselamatan penumpang. Dari Makassar, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Hari kedua Lebaran, arus lalu lintas di jalur Provinsi Garut, Jawa Barat terjadi kepadatan sejak pagi hingga malam hari. Untuk mengurai kemacetan, buka tutup jalur tetap diberlakukan meski malam hari. Kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan Tarogong, Garut, Jawa Barat terus terjadi sejak pagi hingga malam hari. Seperti di Simpang 4 Kubang ini, penumpukan kendaraan terjadi dari 2 arah, baik dari arah Garut menuju Bandung maupun arah sebaliknya. Berdasarkan data dari Posko Kubang Tarogong, peningkatan volume kendaraan di jalur ini terjadi 60% dibanding hari pertama Lebaran. Selain itu, adanya pengalihan arus dari jalur nasional Tasik Gentong ke jalur Provinsi Singaparna hingga Cilawu Garut, jadi faktor utama kepadatan di jalur ini. Untuk mengurai kemacetan, petugas tetap memberlakukan sistem buka tutup satu jalur hingga malam hari. Sampaikan untuk malam ini kita berlakukan semi one way. Titik pending Simpang 4 Kubang, pengurasan dari arah Bandung menuju ke Kabupaten Garut. Artinya masih ada kepadatan malam hari ini? Betul, masih ada kemeriahan dari arah Bandung menuju Kabupaten Garut. Pantauan mungkin ada yang masih silaturahmi kepada keluarganya dengan berwisata ke Kabupaten Garut. Situasi terkini pantauan dari arah Garut menuju Bandung sama cukup meriah karena dari arah Tasik Kabupaten Singaparna, dari Tasik Kota dialihkan menuju Singaparna. Peningkatan volume kendaraan di jalur provinsi dan jalur wisata ini diprediksi masih akan terus terjadi hingga tanggal 24 mendatang. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Jalur mudik arteri di Garut, Jawa Barat pada Senin pagi sudah mengalami kepadatan dari kedua arah, yaitu dari arah Bandung dan arah Tasikmalaya maupun sebaliknya. Kepadatan didominasi oleh pemudik yang berwisata ke Cipanas, serta ada pula yang sudah melangsungkan arus balik. Arus kendaraan dari arah Bandung menuju Garut terpantau padat sejak Senin pagi. Spot kepadatan ada di banyak titik, yaitu di jalur arteri, wilayah Kadung Ora sampai Simpang 4 Kubang yang mengarah ke sejumlah tempat wisata seperti Cipanas dan Papandayan. Selain arus wisata dan mudik lokal, sudah nampak pula kendaraan pribadi maupun pemotor yang melangsungkan perjalanan balik ke kota asal. Mereka para pemotor terlihat membawa barang bawaan penuh menuju arah Bandung. Kepadatan seperti ini di jalur arteri Garut yang mengarah ke Bandung maupun sebaliknya masih akan terjadi hingga siang sampai malam nanti. Jalur ini merupakan jalur padat karena terdapat banyak rest area, sehingga banyak pemudik mampir keluar masuk untuk beristirahat dan belanja oleh-oleh. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 mulai terlihat meningkat dengan volume kendaraan yang bergerak menuju Jakarta secara bertahap. Meski belum mencapai puncak, Polri menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik.
Juru bicara Satgas Humas Operasi Ketupat 2026, Kombes Pol Marupa Sagala, menyampaikan pergerakan arus balik Lebaran sudah mulai meningkat dengan arah dominan menuju Jakarta. Meski belum mencapai puncak, Marupa mengatakan bahwa peningkatan volume kendaraan terlihat cukup signifikan, namun kondisi lalu lintas masih dalam kendali petugas di lapangan. Marupa menjelaskan, titik rawan kepadatan kendaraan akan berada di ruas tol Trans Jawa, rest area, gerbang tol, serta destinasi wisata yang masih dipadati masyarakat. Lebih lanjut, Polri turut memperkirakan puncak arus balik akan terjadi dalam 2 gelombang, yaitu pada 24 Maret serta 28 hingga 29 Maret 2026. Arus balik sudah mulai terlihat dengan peningkatan volume kendaraan secara bertahap menuju Jakarta. Meskipun belum mencapai puncak, pergerakan sudah terlihat signifikan dan secara umum lalu lintas masih terkendali. Namun demikian, potensi kepadatan masih mungkin terjadi, terutama di ruas tol Trans Jawa, rest area, gerbang tol, dan jalur wisata. Berdasarkan prediksi, puncak arus balik diperkirakan akan terjadi dalam 2 tahap, yaitu pada tanggal 24 Maret serta 28 hingga 29 Maret 2026. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dengan baik, termasuk memanfaatkan kebijakan work from anywhere dari pemerintah agar perjalanan dapat dilakukan secara bertahap. Jana Bila, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam, setiap Senin hingga Jumat, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi bersama saya Selis Regar. Di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi melakukan evaluasi titik krusial di Pelabuhan Merak untuk mematangkan strategi arus balik Merak Bakaheni. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pergerakan masyarakat saat arus balik tetap terkendali. Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi meninjau langsung titik-titik krusial di Pelabuhan Merak. Peninjauan ini bertujuan untuk menyempurnakan strategi pengaturan arus balik Lebaran pada lintasan Merak Bakaheni. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang dan kendaraan. Di antaranya perluasan mekanisme bongkar muat di 6 dermaga, serta penguatan sistem tiket berbasis 1 NIK. Pemerintah juga mengoptimalkan kawasan penyangga untuk mengurai kepadatan, serta memanfaatkan teknologi drone untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir penumpukan di akses menuju pelabuhan. Selain itu, skenario adaptif juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat. Usai meninjau Merak, Menhub melanjutkan pemantauan ke Jasa Marga Toll Road Command Center. Di sana, Menhub menegaskan bahwa kelancaran lalu lintas harus tetap mengutamakan aspek keselamatan. Seluruh pihak terkait diinstruksikan untuk terus bersiaga agar masyarakat dapat melakukan perjalanan arus balik dengan aman dan nyaman. Dengan berbagai langkah strategis ini, pemerintah berharap arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakaheni Lampung dan Pelabuhan Merak Banten dapat berjalan lebih terkendali dan minim kepadatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto membagikan momen hari pertama Lebaran bersama warga di Kota Bogor. Dalam suasana hangat, Bima Arya menggelar silaturahmi di kediamannya dan menyampaikan pesan toleransi
serta kerukunan antar umat beragama. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat di Pendopo 6, kediaman Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menggelar open house hari pertama Lebaran. Bima Arya menyambut langsung para sahabat, tokoh lintas agama, serta warga yang hadir untuk bersilaturahmi. Dalam kesempatan ini, ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang terus menjaga keharmonisan di Kota Bogor. Menurutnya, nilai toleransi, guyub, dan rukun menjadi kunci utama dalam menjaga persatuan terlepas dari siapapun pemimpinnya. Momen ini menjadi wujud nyata kebersamaan dan semangat persatuan di Hari Raya, sekaligus menguatkan nilai silaturahmi di tengah masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di momen perayaan Idul Fitri tahun ini, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos bersilaturahmi bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe bersama masyarakat. Menurutnya, silaturahmi di momentum Idul Fitri bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi menjadi cara menjaga keterhubungan hati di tengah masyarakat yang beragam. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memanfaatkan momen Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah untuk bersilaturahmi di kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, dalam suasana Hari Raya yang hangat dan penuh keakraban. Dalam balutan suasana sederhana, Gubernur Maluku Utara tampak menyatu bersama pejabat daerah hingga warga yang hadir. Menurutnya, Idul Fitri bukan sekedar perayaan, tetapi ruang untuk menyambung kembali hubungan antar sesama yang mungkin sempat terpisah oleh kesibukan. Bahkan interaksi sederhana seperti itu justru memiliki makna besar dalam membangun kebersamaan, baik dalam konteks pemerintahan maupun kehidupan sosial. Ia berharap momentum Idul Fitri menjadi cara menjaga keterhubungan hati di tengah masyarakat yang beragam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, dari Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa menggelar open house di kediamannya pada Lebaran hari kedua. Berbagai kalangan termasuk pengemudi ojek online ikut meramaikan suasana kebersamaan tersebut. Ribuan warga memadati kediaman Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa di Jemur Sari, Surabaya di hari kedua Idul Fitri pada Minggu 22 Maret 2026. Antusiasme masyarakat terlihat dari panjangnya antrian warga yang ingin bersilaturahmi, sekaligus menikmati hidangan kuliner gratis dari pelaku UMKM. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang halal bihalal, tetapi juga ruang interaksi langsung antara masyarakat dan pemimpin daerah dalam suasana hangat dan tanpa sekat. Kofifa berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya silaturahmi masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjaga energi positif Idul Fitri untuk memperkuat gotong royong dalam membangun Jawa Timur lebih sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas dalam perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo menekankan tarif resiprokal tidak bisa mengorbankan kepentingan Indonesia. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan mengorbankan kepentingan nasional dalam hubungan dagang dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan terkait Agreement on Reciprocal Trade, di mana tarif impor diturunkan dari 32% menjadi 19% setelah melalui pertimbangan matang pemerintah. Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintah tetap memiliki ruang untuk negosiasi jika perjanjian dianggap merugikan berkat klausul penyesuaian yang khusus dimiliki Indonesia. Kepala negara menyebut perlakuan khusus ini tidak dimiliki negara lain, termasuk dukungan langsung dari Presiden AS Donald Trump, sehingga memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi. Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Titik. Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya kita bisa tinggalkan. Dalam perjanjian kemarin, ya, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita akan bikin suatu council. Di perjanjian kita ada 1.819 komunitas kita yang nol. Pada kesempatan yang sama, Presiden menyampaikan keuntungan dari perjanjian ini juga nyata dengan 1.819 komoditas strategis nasional seperti kopi dan minyak sawit mendapatkan tarif 0%. Menanggapi langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian serupa,
Presiden menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kerjasama tarif dengan Amerika Serikat tidak mengubah arah kebijakan nasional. Hilirisasi tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main? Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama investasi dengan Amerika Serikat tetap mengutamakan kepentingan nasional. Meski ada pembahasan perjanjian tarif, seluruh investasi wajib mengikuti aturan Indonesia, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam. Kepala negara menekankan pengelolaan mineral kritis harus mengacu pada harga pasar internasional dan terbuka bagi pihak asing yang patuh regulasi. Menurutnya, keterlibatan investor luar negeri bukan hal baru, seperti yang telah berlangsung lama, melalui Freeport Indonesia yang memberi kontribusi besar bagi negara. Namun Presiden memastikan hilirisasi tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah dipastikan tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa pengolahan di dalam negeri, sehingga investasi yang masuk harus mendukung peningkatan nilai tambah ekonomi bagi Indonesia. Critical mineral, saya sudah katakan kita terbuka, but everything at market price, at economic price. Ya, jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan bahan mentah, kita minta diprocessing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong. Critical mineral itu is a commodity, right? If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value, right? Yang penting kita kasih akses. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah berkomitmen menyumbang 1 miliar USD untuk Board of Peace yang digagas oleh Amerika Serikat. Partisipasi Indonesia hanya akan melalui pasukan perdamaian, bukan kontribusi dana. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ, nggak ada komitmen sama sekali. Pemerintah Indonesia menegaskan tidak pernah berjanji menyumbang 1 miliar US dollar kepada Board of Peace yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian, bukan dana. Presiden Prabowo menekankan bahwa tidak ada komitmen keuangan yang pernah dijanjikan, terlihat dari ketidakhadiran Indonesia dalam pertemuan Founding Donors pada 19 Februari lalu. Hal ini menegaskan posisi Indonesia yang bersikap hati-hati dan rasional dalam hal kontribusi finansial. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak pernah. Dan ini salah satu yang di pertemuan di Washington 19 Februari yang lalu. Yang founding donors. Ini founding donors. Jadi mereka ini masing-masing nyumbang, ada yang lebih mungkin ya. Tapi Indonesia nggak ada di situ. Ada Indonesia. Ya karena saya juga komitmen waktu ditanya, saya tidak komit uang sama sekali. Kita mengatakan kita siap untuk pasukan perdamaian berapa yang diminta. Kalau benar-benar gencatan senjata terus berhasil, baru bisa. Dan sudah mulai pembangunan, bisa saja Indonesia ikut serta kan. Kita punya Basnas, kita kan nanti. Kita sebelum ini pun kita sudah bangun rumah sakit, kita sudah bikin macam-macam di situ. Nggak ada komitmen sama sekali. Meski begitu, Indonesia tetap memantau perkembangan dan siap mempertimbangkan kontribusi jika pembangunan kembali Gaza dimulai. Sebelumnya Indonesia telah memberikan bantuan melalui Basnas, pembangunan rumah sakit dan berbagai program kemanusiaan lainnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kondisi ekonomi nasional saat ini tetap stabil di tengah berbagai sentimen global. Purbaya bahkan optimis pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2026
mampu mencapai 5,7%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memanfaatkan momentum Idul Fitri 1447 Hijriah dengan menyampaikan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang diklaim tetap stabil di tengah berbagai sentimen global. Purbaya menegaskan hingga saat ini tidak ada indikator yang menunjukkan Indonesia menuju jurang resesi, alias penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan. Purbaya mengaku heran dengan klaim-klaim negatif yang beredar, sementara data objektif menunjukkan hasil sebaliknya. Kendati kondisi global penuh dengan ketidakpastian, namun permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi. Pemerintah sejauh ini sudah berhasil melakukan langkah mitigasi, sehingga dampak gejolak eksternal belum sepenuhnya dirasakan di dalam negeri. Purbaya juga optimis pertumbuhan ekonomi dalam kuartal 1 2026 mampu mencapai 5,7%. Kalau angka-angka terakhir sih pertumbuhan ekonomi bisa 5,6-5,7 kalau perkiraan kasar ya. Itu udah lumayan bagus lah. Di tengah gejolak global seperti sekarang. Yang jelas kan dampak global ke sini masih belum terasa karena diabsorb oleh pemerintah pada dasarnya. Jadi kita menjaga betul supaya masyarakat bisa beraktivitas dengan normal dalam keadaan seperti sekarang. Semaksimal mungkin ke depan akan dijaga seperti itu. Pak, setelah Lebaran ini apa sih yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Pak? Sampai kenapa akan mendongkrak setelah bulan Ramadan? Let's say misalnya globalnya global masih walaupun itu masih demandnya masih kencang kan, mungkin akan melambat tuh naik terus. Cuman kan saya akan jaga domestic demand ya. Apa itu private sector, daya beli masyarakat. Kalau dari mengisolasi dari harga minyak dunia, saya akan jaga terus tuh harga BBM pada level yang sekarang yang subsidi ya. Terus kita akan pastikan belanja pemerintah yang emang harus dibelanjakan tepat waktu, bukan yang dipotong. Jadi kita pada saatnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasin anggaran yang baru jangan diajukan lagi gitu kira-kira. Menteri itu ngajuin terus, hampir berapa puluh triliun. Itu kita batasi, kita potong kalau yang itu. Yang lain kita akan sesuaikan, tapi nggak akan sampai mengganggu ekonomi. Terus kita pastikan juga likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya monitor mungkin harian itu. Sebagai langkah strategis ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat sektor swasta. Salah satu instrumennya adalah pengendalian harga energi. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemerintah kembali membangun 104 sekolah rakyat berasrama gratis untuk memperluas akses pendidikan. Langkah ini difokuskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim agar mendapat layanan pendidikan yang lebih merata. Pemerintah terus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim dengan mempercepat pembangunan sekolah rakyat. Saat ini sebanyak 104 sekolah baru tengah diselesaikan di berbagai kota. Sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan nasional, program ini ditargetkan menjangkau 32 provinsi dan 102 kabupaten kota dengan kapasitas hingga 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar. Hingga 22 Maret 2026, progres pembangunan nasional telah mencapai 15,54%. Sekolah dibangun di lahan 5 hingga 10 hektar dengan konsep modern, dilengkapi ruang kelas, laboratorium, perpustakaan digital, asrama, serta fasilitas penunjang seperti klinik, kantin, dan sarana olahraga. Kementerian Pekerjaan Umum terus mengatasi berbagai kendala teknis agar proyek selesai tepat waktu. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan, pembangunan ini merupakan komitmen mencetak sumber daya manusia unggul. Di Jawa Tengah, proyek tahap 2 tersebar di 11 titik dengan progres beragam. Bahkan beberapa daerah seperti Sragen melampaui capaian rata-rata nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan jembatan Baile di sejumlah wilayah Aceh. Hingga saat ini progres pembangunan telah mencapai lebih dari 53% sebagai upaya dalam memulihkan akses transportasi bagi warga. Kodam Iskandar Muda terus mempercepat pembangunan jembatan Baile di sejumlah wilayah Aceh sebagai langkah strategis dalam memulihkan akses transportasi warga. Hingga kini dari total 73 unit jembatan yang ditargetkan, sebanyak 39 unit telah selesai dibangun dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.
Sementara itu, sejumlah titik lain masih dalam tahap pemasangan dan survei dengan progres keseluruhan mencapai 53,4%. Pembangunan ini melibatkan sinergi antara TNI Angkatan Darat, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat. Jembatan Bailey yang dibangun memiliki peran penting dalam memulihkan koneksivitas antar wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana maupun kerusakan infrastruktur. Sejumlah jembatan yang telah rampung kini tersebar di berbagai kabupaten dan menjadi penopang utama mobilitas warga, termasuk distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok. Adapun untuk mempercepat penyelesaian dilakukan berbagai penyesuaian di lapangan, mulai dari penentuan prioritas lokasi hingga optimalisasi penggunaan material. Kodam Iskandar Muda menargetkan seluruh pembangunan dapat rampung tepat waktu agar dapat dimanfaatkan segera dan dirasakan oleh masyarakat secara luas. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Kembali bersama kami pemirsa dalam Ruang Redaksi, di mana sebanyak 927 warga binaan di Lapas Kelas 2A Bekasi menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. 8 orang diantaranya langsung menghirup udara bebas di hari kemenangan. Usai salat Idul Fitri, Rutan Bekasi melanjutkan kegiatan dengan pemberian remisi khusus kepada warga binaan yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Berdasarkan data per 21 Maret 2026, jumlah penghuni lapas mencapai 1.421 orang, terdiri dari 1.151 narapidana dan 270 tahanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 927 warga binaan diusulkan menerima remisi. Dengan rincian, 916 orang mendapatkan remisi khusus 1 dan 11 orang mendapatkan remisi khusus 2. 8 warga binaan diantaranya langsung bebas tepat di Hari Raya Idul Fitri. Pada kesempatan Idul Fitri tahun 2026 ini, di Lapas Bekasi telah melaksanakan kegiatan pemberian remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah tahun 2026, yang mana pada hari ini jumlah warga binaan yang ada di Lapas Kelas 2 Bekasi berjumlah 1.421, yang mana beragama Islam sebanyak 1.092 orang, dan pagi ini total yang mendapatkan remisi atau pengulangan pidana sebanyak 927 orang. Lapas Bekasi juga telah menyiapkan layanan kunjungan dengan fasilitas ruangan yang nyaman, serta dukungan petugas disiapkan untuk memberikan pelayanan maksimal. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 153 warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Pandeglang, Banten menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri turut dirasakan oleh ratusan warga binaan di Rumah Tahanan Kelas 2B Pandeglang. Dari total 321 warga binaan, sebanyak 153 orang diantaranya mendapatkan remisi khusus keagamaan. Penerima remisi ini adalah mereka yang telah memenuhi syarat administratif maupun substantif, seperti telah menjalani masa hukuman lebih dari 6 bulan, serta aktif mengikuti program pembinaan dengan disiplin. Sementara warga binaan lainnya yang belum mendapatkan jatah remisi, dinilai belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kepala Rutan Kelas 2B Pandeglang, Ahmad Zaki menegaskan,
bahwa pihaknya terus mendorong para warga binaan untuk tetap patuh pada aturan. Hal ini penting agar hak-hak mereka seperti remisi dan integrasi dapat dipenuhi di masa mendatang. Untuk di Rutan Pandeglang kami untuk remisi sejumlah 153 orang, dari jumlah hunian sebanyak 321 orang. Jadi sebanyak 153 orang ini yang alhamdulillah memenuhi syarat dan tidak melakukan pelanggaran. Namun tentunya yang sisanya itu sampai saat ini masih tahanan dan sebagian lagi masih belum memenuhi persyaratan. Seperti itu. Kalau syarat penting untuk mendapatkan remisi itu apa ya sih Pak? Secara substantif yang bersangkutan jangan melanggar aturan atau tata tertib yang berlaku. Kemudian secara administrasi yang bersangkutan minimal sudah menjalani masa bina selama 6 bulan. Seperti itu. Dan tentunya kami pun mendorong mereka untuk senantiasa melakukan kegiatan kepribadian sehingga itu menjadi motivasi mereka untuk mendapatkan remisi tersebut. Kami berharap tentunya di momen Idul Fitri ini warga binaan kami senantiasa makin berubah sikapnya, semakin lebih baik lagi, dan semoga pada saat mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat diterima oleh masyarakat. Adapun rincian penerima remisi tersebut terdiri dari berbagai kasus tindak pidana umum. Usai penyerahan surat keputusan remisi, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah antar warga binaan sebagai bentuk sukacita di Hari Kemenangan. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar open house Lebaran di Istana Negara dan mengundang masyarakat untuk hadir. Momen ini pun menjadi kebanggaan bagi driver ojek online yang dapat berlebaran di Istana Negara, sekaligus mendapatkan bantuan sembako untuk keluarga. Momentum open house Lebaran di Istana Negara Jakarta Sabtu 21 Maret dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk membagikan paket sembako kepada warga, termasuk para driver ojek online yang datang antusias untuk bersilaturahmi dan menerima bantuan. Salah satu driver, Sukma, mengaku bangga bisa masuk ke istana untuk pertama kalinya dan mendapatkan paket sembako. Driver lain, Abel, juga menyatakan kegembiraan atas kesempatan mengunjungi istana sekaligus mengambil bantuan sembako. Ada open house di istana, dari mana Pak infonya? Pak? Dari ada peserta yang sudah dapat duluan, pas lagi standby di stasiun Juanda, ada kabar bahwa istana Presiden membagi sembako. Senang, happy. Ya susah juga diungkapkan, pasti bangga. Baru pertama kali sih. Baru pertama kali ke istana? Iya betul. Gimana perasaannya? Pas lewat ketemu si Bapak, ayo ngajak gitu. Nah, akhirnya kita mampir. Ini berdua aja Pak? Berdua datang ke sini? Iya. Teman-teman masih ada ya? Ada. Bapak tadi ngantri berapa lama Pak? 15 menit. 15 menit itu cepet ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Indonesia ke depannya lebih baik lagi. Ya terutama bagi kita para ojol. Keduanya berharap program seperti ini dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para driver ojol, serta mendorong kemudahan hidup dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diguyur hujan dengan intensitas tinggi, belasan makam di TPU Muara Benda, Kemiri, Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat mengalami longsor. Pengurus lingkungan bersama warga setempat bergotong royong melakukan evakuasi terhadap belasan jasad yang makamnya terdampak longsor. Beginilah kondisi area pemakaman umum yang longsor akibat dilanda hujan deras di kawasan Beji, Kota Depok. Pengurus lingkungan bersama warga setempat bergotong royong melakukan evakuasi terhadap belasan jasad yang makamnya terdampak longsor. Menurut warga sekitar, peristiwa terjadi pada Minggu siang saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Sedikitnya 16 makam terdampak longsor dan belasan jasadnya langsung dievakuasi untuk dipindahkan ke area yang lebih aman. Dari Depok, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Sementara itu pemirsa, satu unit rumah ludes terbakar usai pemiliknya ketiduran saat tengah memasak hidangan hari raya dan lupa mematikan kompor di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kerugian material akibat kejadian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah milik Ibu Sunimah di Desa Bayuning, Kecamatan Kadugede, Kuningan. Api yang membesar sempat membuat warga sekitar panik karena khawatir api akan merembet ke pemukiman padat lainnya. Kejadian bermula saat pemilik rumah sedang memasak untuk keperluan lebaran. Namun naas dirinya ketiduran hingga lupa mematikan kompor.
Korban baru terbangun saat api sudah membesar dan langsung berupaya menyelamatkan dirinya keluar rumah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api bersama warga setempat. Sulitnya akses jalan menuju lokasi kejadian sempat menyulitkan upaya pemadaman. Setelah hampir 1 jam lebih, api akhirnya berhasil dijinakkan dengan mengerahkan 2 unit mobil damkar. Kebakaran terjadi saat anaknya sedang memasak sayur lontong, lalu ketiduran. Setelah itu dia terbangun sekitar 1,5 jam dan terlihat di atap rumah sudah terbakar. Kerugian mencapai 128 juta. Hambatan selama di lapangan karena lokasi kebakaran terjadi jauh dari jalan utama. Akhirnya kami menurunkan 2 unit kendaraan pemancar dengan personil sebanyak 10 orang menggelar selang cukup panjang karena lokasi cukup jauh. Alhamdulillah selama kurang lebih 1 jam api dapat dipadamkan. Guna mengantisipasi munculnya titik api kembali, petugas terus melakukan proses pendinginan di lokasi kejadian. Kini, Ibu Sunimah terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya karena kondisi rumahnya yang hangus terbakar. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sejumlah kios pakaian dan pernak-pernik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran melanda sejumlah kios penjualan pakaian dan pernak-pernik di Jalan Galunggung, Cengkareng, Jakarta Barat pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Sabtu siang sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 1 jam sehingga tidak meluas ke bangunan lain di sekitarnya. Peristiwa kebakaran tersebut terjadi di deretan lapak kecil yang menjual pakaian dan jasa permak. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang menyambar material bangunan yang mudah terbakar. Salah seorang warga setempat, AF, mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan menghanguskan beberapa kios kecil di lokasi kejadian. Sejak kapan nih Bang? Tadi Bang? Tadi sekitar jam 2-an. Jam 2-an Bang ya? Betul. Yang kebakar apa nih Bang? Oh ini kios-kios lapak-lapak kecil aja. Lapak-lapak kecil aja. Apa sih pemicunya tadi Bang? Pemicu korsleting listrik. Terus tadi dipadamkan jam berapa nih Bang? Kurang lebih tadi jam 4. Jam 4 sore ya? Alhamdulillah selesai gitu. Cepet ya? Nggak terlalu besar juga, nggak ada korban jiwa juga. Oke. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi segera melakukan proses pemadaman sehingga api tidak meluas. Dalam waktu sekitar 1 jam, api berhasil dijinakkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran yang terjadi saat perayaan Idul Fitri ini sempat menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah masyarakat terlihat berkumpul di lokasi untuk menyaksikan proses pemadaman. Sementara itu, petugas fokus dan mengamankan area dan memastikan tidak ada titik api tersisa. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat, khususnya pemilik kios dan bangunan semi permanen, untuk lebih memperhatikan instalasi listrik dan penggunaan peralatan elektronik. Mengingat korsleting listrik masih menjadi salah satu penyebab utama kebakaran di kawasan pemukiman padat dan area perdagangan kecil di Jakarta. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu yang mengangkut 8 orang penumpang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak besar di sekitar muara Kampung Bokap, Distrik ATSJ, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan. Beruntung seluruh korban berhasil ditemukan dalam keadaan selamat setelah operasi SAR cepat dilakukan. Sebuah longboat yang mengangkut 8 orang penumpang dilaporkan tenggelam setelah dihantam ombak di perairan Kampung Bokap, Distrik ATSJ, Kabupaten Asmat pada Minggu 22 Maret 2026, sekitar pukul 11.30 WIT. Peristiwa bermula saat longboat berangkat dari Kampung Taura, Distrik Payet menuju Agats pada pukul 07.00 WIT. Namun saat melintasi perairan Bokap sekitar pukul 11.30 WIT, perahu tersebut dihantam ombak hingga akhirnya tenggelam. Satu penumpang sempat ditemukan lebih dulu oleh nelayan setempat dan dievakuasi ke Agats.
Sementara 7 penumpang lainnya sempat dilaporkan hilang dan membutuhkan pertolongan. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIT, seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat setelah terdampar di pesisir pantai Bokal. Selanjutnya seluruh korban dievakuasi ke Agats untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari tim patroli keamanan Korps TNI Papua berhasil menghalau dan memukul mundur kelompok bersenjata TPNPB OPM dalam kontak tembak di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam operasi tersebut, aparat juga berhasil mengamankan sejumlah senjata api dan barang bukti lainnya. Tim patroli Korps TNI Papua melaksanakan operasi keamanan di Kampung Tobo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dalam kegiatan tersebut, prajurit TNI menemukan aktivitas mencurigakan di lokasi yang diduga digunakan kelompok bersenjata TPNPB OPM. Saat dilakukan penyisiran, terjadi kontak tembak yang membuat kelompok tersebut melarikan diri ke arah hutan. Situasi berhasil dikendalikan dan tim patroli segera mengamankan lokasi kejadian. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk pistol jenis P1, 1 senapan angin, serta puluhan butir munisi berbagai kaliber. Selain itu, petugas juga mengamankan bendera bintang kejora, uang tunai, serta perlengkapan lain yang diduga milik kelompok tersebut. Kepala Penerangan Korps TNI Papua, Letkol Infanteri Wirya Arta Diguna, menyampaikan keberhasilan ini menunjukkan kesiapsiagaan prajurit dalam menjaga keamanan wilayah. Korps TNI Papua menegaskan akan terus meningkatkan intensitas patroli keamanan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari gangguan kelompok bersenjata. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Buronan kasus penggelapan di Lampung Tengah akhirnya berhasil diringkus jajaran kepolisian setelah 2 tahun dalam pengejaran. Pelaku tak berkutik saat disergap petugas di atas bus antar provinsi tepat saat dirinya hendak pulang kampung. Inilah detik-detik saat petugas Satreskrim Polsek Bumi Ratu Nuban, Lampung Tengah menyergap seorang pria yang telah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku berinisial A, usia 24 tahun, warga Kabupaten Pesawaran, diringkus tanpa perlawanan di dalam bus antar provinsi sebelum sempat menginjakan kaki di terminal tujuan. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi mendapat informasi akurat terkait rencana kepulangan pelaku. Diketahui pemuda ini telah buron selama 2 tahun usai melakukan aksi penggelapan di perusahaan peternakan tempatnya bekerja. Aksi kejahatannya ini mengakibatkan kerugian perusahaan hingga mencapai puluhan juta rupiah. Polsek Bumi Ratu Nuban dipimpin oleh Kandes dan Kapolsek melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku penggelapan dan jabatan, di mana pelaku tersebut bernama AN yang sudah 2 tahun kabur di Jambi, dan pada saat momen Lebaran ini terduga pelaku hendak mudik ke Lampung kembali ke rumah, dan kami dapat informasi bahwa pelaku menggunakan bis. Pada saat keluar pintu tol, tim TK Polsek Bumi Ratu Nuban langsung menggeledah bis tersebut dan didapatkan pelaku sedang duduk di dalam bis tersebut. Dari perusahaan tersebut sekitar 30 juta rupiah dengan modus pelaku ini mengurangi jumlah telur yang akan dikirim dari 3 sampai 10 peti setiap pengirimannya. Untuk pasalnya kami menggunakan 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penggelapan dan jabatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda kategori 5 dengan denda 500 juta rupiah. Usai diperiksa secara intensif, pelaku kini telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Bumi Ratu Nuban guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Balagedong, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang sudah membusuk di aliran sungai pada Minggu pagi 22 Maret 2026. Proses evakuasi sempat terkendala karena lambatnya kehadiran tenaga medis guna memastikan kondisi korban. Warga desa Balagedok dikejutkan dengan temuan jenazah yang tergeletak di antara bebatuan sungai pasca Hari Raya Idul Fitri. Jasad berjenis kelamin laki-laki diperkirakan berusia 60 tahun, ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan sudah membusuk. Proses evakuasi sempat terhambat karena menunggu dokter puskesmas tiba di lokasi kejadian. Petugas langsung mengevakuasi jenazah dari sungai usai petugas medis tiba.
Menurut keterangan warga, sebelumnya sempat terlihat seorang yang sedang mandi di lokasi kejadian, namun kemudian tidak terlihat lagi. Waktu hari Rabu itu ada yang mandi lah, mandi waktu hari Rabu itu. Di sungai? Iya, di sungai. Terus setelah itu? Setelah itu mungkin nggak tahu lagi kemana-kemananya gitu. Pas korban ditemukan, jenazahnya jam berapa itu? Tengah 7 pagi. Iya. Sama siapa itu? Sama Pak Ustandi. Sama warga yang mau ke sawah itu? Iya, Pak Sangsang sama Pak Sangsang. Pak Sangsang. Itu memang orang tersebut setiap hari di situ, Pak? Apanya? Setiap hari aktivitas di situ enggak? Korban? Enggak. Oh, hanya orang lintasan. Iya. Katanya orang mana itu, Pak? Orang Kedongdong. Oh, orang Kedongdong. Iya. Temuan mayat jam berapa? Jam 6? Setengah 7. Terus petugas kesehatan datang jam 11. Jam 11-an. Mana itu lokasinya? Di posisinya di Blok Kemis di Gunung Letik. Di sungai? Di sungai di Panumbak. Usai dilakukan koordinasi dan pencocokan ciri-ciri fisik, pihak keluarga dari Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon meyakini jenazah adalah anggota keluarga yang sebelumnya dilaporkan hilang. Petugas menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kasus pembunuhan sadis menggegerkan warga Bambu Apus Cipayung, Jakarta Timur pada Hari Raya Idul Fitri pada Sabtu 21 Maret 2026. Seorang wanita muda berusia 37 tahun tewas dihabisi mantan suami siri yang merupakan warga negara asal Iran. Suasana lebaran di Jalan Daman 1 Bambu Apus, Jakarta Timur berubah menjadi mencekam usai ditemukannya jasad wanita berinisial DA dalam kondisi mengenaskan. Korban ditemukan pertama kali oleh kerabatnya dalam posisi terlentang di atas tempat tidur dengan kondisi bersimbah darah. Berdasarkan pemeriksaan, korban mengalami luka robek yang cukup serius pada bagian leher dan punggung. Sejumlah saksi menyebutkan, sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat bersama mantan suami sirinya yang merupakan warga negara asal Iran. Ibunya yang kebetulan manggilin kakaknya yang pertama ke depan rumah. Iya, terkunci. Pertama adek boncotnya yang cowok itu masuk lewat jendela terus dibukain lah kunci buat orang tua ibunya melihat. Nah pas melihat ya ternyata udah kayak gitu. Katanya sih aku kebetulan nggak ngelihat almarhum, cuman dikasih tahu ada luka aja di leher sama di bagian sini. Iya banyak, ada darahnya di bagian kasur sama di bawah lantai gitu. Udah karena pelakunya tuh mantan suaminya sendiri. Maka iya udah ya cucunya cucunya seniman Ponori. Sebelumnya sih dia tinggalnya pas itu di Malaysia sebelum nikah. Terus sesudah nikah baru di sini. Tim Resmo Polda Metro Jaya langsung melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku. Hasilnya, mantan suami korban berhasil diringkus di kawasan Bandara Soekarno-Hatta saat dirinya hendak melarikan diri ke luar negeri. Kini, kasus pembunuhan masih ditangani secara serius oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Redaksi. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat malam.